Anda pernah nggak sih ngerasa deg-degan gitu kalau mau ada tinjauan kinerja tahunan? Atau mungkin malah ngerasa, aduh ini prosesnya kok kayaknya agak sia-sia ya, fokusnya ke yang udah lewat melulu. Nah, Anda nggak sendirian kok. Itu tuh bagian dari cara kerja lama yang, ya, pelan-pelan mulai kita tinggalin. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini nih, kita mau fokus ke bagian kedua dari materi Anda, soal dunia kerja yang baru. Jadi fokusnya itu udah geser nih, bukan lagi sekedar nilai setahun sekali yang kaku, tapi lebih ke gimana kita bisa tumbuh terus-menerus, dialognya lebih kebuka, dan budaya kerjanya juga positif. Kita bakal bedah bareng soal Objectives and Key Results atau OKR, dan gimana dia kerja bareng sama kerangka baru yang namanya CFR. Nah, misi kita kali ini pengen paham gitu gimana sih kombinasi OKR sama CFR ini bisa ya mengubah cara kita ngelola kinerja. Dan yang lebih penting lagi, gimana ini bisa bangun fondasi budaya perusahaan yang oke, yang kuat dan adaptif. Ada contoh-contoh menarik juga nih, dari Adobe sampai kampanyenya Bono, One Campaign itu. Oke deh, yuk kita mulai aja pembahasannya. Di sumber Anda disebut tuh rata-rata manajer habis waktu 7,5 jam loh per karyawan buat proses ini, kebayang nggak tuh? Wah, 7,5 jam ya? Lumayan lama juga ya per orang? Iya kan? Dan hasilnya, ternyata cuma sekitar 12% aja pemimpin HR yang rasa ini beneran efektif buat nilai kinerja. Seringnya malah bias sama kejadian yang baru-baru aja, apa namanya, recency bias itu. Fokusnya jadi lebih ke justifikasi nilai daripada pengembangan orangnya. Oke. Jadi, kalau tinjauan tahunan ini udah mulai dianggap kurang pas, gantinya apa dong? Biar lebih efektif, lebih manusiawi mungkin ya? Nah, disitulah CFR ini masuk. CFR itu singkatan dari Conversations, Feedback, sama Recognition. Ini bukan sekedar pengganti loh ya, tapi lebih kayak sistem manajemen kinerja yang jalan terus, yang ngasih nyawa gitu ke target-target OKR tadi. Coba kita bedah satu-satu deh, CFR tadi. Boleh. Jadi yang pertama itu conversations atau percakapan. Ini tuh intinya dialog yang autentik, terstruktur juga sih, antara manajer sama anggota timnya. Pentingnya, ini bukan monolog dari atas ke bawah ya, tapi diskusi dua arah. Ngomongin soal OKR-nya gimana, progresnya, terus coaching atau pembinaan timbal balik sama pengembangan karir juga. Tujuannya jelas banget, biar bisa saling ngajar, saling tukar info supaya bisa tumbuh bareng-bareng. Oke, jadi dialog dua arah ya kuncinya di conversations ini. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu feedback atau umpan balik. Ini komunikasi lagi-lagi dua arah yang spesifik. Fokusnya buat evaluasi kemajuan sama ngasih panduan buat perbaikan ke depannya. Bisa sih dijadwalin, tapi bisa juga spontan aja, ad hoc gitu. Dan yang penting lagi, feedback ini nggak harus dari manajer aja. Bisa juga antar rekan kerja peer-to-peer, jadi jaringannya lebih kaya gitu. Oke. Peer-to-peer feedback ya. Jadi lebih banyak sumber masukan. Terus yang ketiga, Yang ketiga, recognition atau pengakuan. Ini soal apresiasi. Ngasih penghargaan buat kontribusi orang, sekecil apapun itu. Bentuknya bisa macam-macam, seringnya juga peer-to-peer, dan bagusnya lagi kalau nyambung sama nilai-nilai perusahaan. Jadi memperkuat perilaku yang kita mau. nah ini nih yang menurut saya menarik banget dari sumber kita. Katanya penerapan CFR ini seringnya sengaja dipisahin dari urusan kompensasi, kayak kenaikan gaji atau bonus gitu. Agak aneh nggak sih kedengarannya di awal? Iya, emang kedengarannya gitu, tapi tujuannya strategis banget loh. Tujuannya itu justru buat mendorong orang berani ambil risiko yang sehat. Karyawan jadi nggak takut gitu pasang target OKR yang ambisius. Oh, jadi nggak takut dihukum kalau nggak nyampe 100% gitu ya? Betul. Dan juga biar nggak ada sunbagging atau main aman pasang target rendah biar gampang dicapai, intinya ini misahin antara obrolan buat pengembangan diri sama obrolan soal evaluasi duitnya. Beda ranah gitu. Masuk akal sih. Menciptakan ruang aman psikologis ya jadinya. Persis. Nah, ngomongin perubahan, Adobe tuh contoh transformasinya keren banget. Mereka beneran hapus tuh tinjauan tahunan yang katanya makan waktu 80.000 jam manajerial setahun. Gilalan, dan malah bikin gesekan katanya. Iya, saya baca itu. Terus EVP mereka, Donna Morris, itu yang pimpin perubahan ke sistem baru ya, check-in namanya. Iya, betul. Sistem check-in itu. Saya perhatiin, sistem check-in Adobe ini kayaknya pas banget ya sama nilai inti perusahaan mereka. Tulus, luar biasa, inovatif, terlibat. Kuncinya tuh kayaknya di penetapan ekspektasi, mirip OKR lah ya, tapi per kuartal.
Terus ada feedback rutin minimal tiap 6 minggu katanya. Betul, rutin banget. Fokusnya juga kuat ke pengembangan karir. Nggak ada lagi tuh stack ranking atau peringkat paksa. Dan yang unik, prosesnya dimulai sama karyawan. Jadi bukan dipaksa dari atas. Nah, itu poin penting, karyawan yang mulai. Ini ngasih mereka kontrol atas obrolan perkembangan mereka sendiri. Dan hasilnya gimana tuh diadop? Hasilnya, signifikan banget. Tingkat pengunduran diri sukarela, voluntary attrition, itu turun drastis. Wah, serius? Iya, ini bukan kebetulan loh. Dengan ngasih suara ke karyawan, fokus ke pertumbuhan, ada feedback reguler lewat check-in itu, ya Adobe langsung nyentuh beberapa alasan utama kenapa orang resign. Dialog yang jalan terus itu ternyata bisa nahan talenta. Oke. Jadi kita udah lihat nih, OKR kasih arah sama target. Terus CFR kasih ruang ngobrol sama dukungan. Nah, gimana sih dua hal ini bisa nyatu gitu buat ngebentuk budaya perusahaan secara keseluruhan? Kayaknya lebih dari sekedar proses HR biasa ya. Bener banget, ini bukan cuma soal proses, OKR itu kayak ngasih struktur sama katalisnya. Nah, CFR ini pupuknya yang ngerawat budaya itu biar tumbuh subur. Coba lihat Zumi Pizza di sumber Anda. Mereka itu dari awal sengaja pakai OKR bukan cuma buat target bisnis doang. Oh iya, terus buat apa? Buat nanemin budaya yang mereka mau dari awal. Transparansi, akuntabilitas, fokus ke pelanggan. OKR mereka kayak target Net Promoter Score atau rating pesanan itu nyambung langsung ke misi mereka menyenangkan pelanggan. Jadinya budaya itu nggak ngawang-awang, tapi konkret dan bisa diukur. Keren juga ya. Jadi budaya dijadiin sesuatu yang terukur lewat OKR. Zoom juga katanya punya praktek conversations yang unik ya. Sesi 1-on-1 2 mingguan, tapi fokusnya malah ke aspirasi pribadi karyawan, bukan soal kerjaan melulu. Iya, itu menarik banget. Jadi mereka pakai salah satu pilar CFR, yaitu conversations, buat bangun budaya yang suportif, yang peduli sama orangnya secara utuh, nggak cuma sebagai pekerja. Cerdas sih caranya. Betul, ini jadi ingat gagasannya Dave Seidman soal out-behaving kompetitor. Maksudnya, budaya yang dasarnya nilai-nilai bagus kayak kepercayaan, transparansi, yang mana itu jadi inti OKR CFR, yang transparan ujung-ujungnya bakal jadi keunggulan kompetitif. Apa yang kita ukur dan kita omongin terus-terusan lewat OKR dan CFR, itu benar-benar nunjukin apa sih yang kita hargai sebagai organisasi. Tapi kan implementasinya nggak selalu mulus ya. Kayaknya alat ini juga bisa jadi pendobrak buat perubahan budaya yang mungkin agak alot gitu. Oh jelas, nggak gampang sama sekali. Lumeris itu contoh bagus. Usaha pertama mereka pakai OKR itu gagal. Kenapa? Ya karena mentok di budaya yang resisten, yang kurang percaya. Terus gimana mereka atasinya? Ya mereka sadar nggak bisa langsung paksain OKR. Harus ada makeover budaya dulu. Dibangun dulu fondasi kolaborasi, terus apa yang mereka sebut transparansi brutal tanpa penghakiman. Wow, transparansi brutal tanpa penghakiman, istilahnya kuat juga ya. Iya, baru deh setelah budayanya lebih siap, terus ada dukungan penuh dari eksekutif, OKR-nya bisa jalan lagi dan sukses. Ada contoh lain lagi nggak soal peran OKR CFR buat dorong perubahan budaya? Ada kampanye ON-nya Bono itu juga menarik. Mereka pakai OKR bukan cuma buat ngelola pertumbuhan organisasi yang cepat banget dari grup aktivis kecil jadi organisasi global. Tapi secara spesifik mereka pakai OKR buat dorong perubahan budaya di dalam. Mereka ngerasa butuh kemitraan yang lebih kuat sama pemimpin-pemimpin di Afrika. Terus gimana OKR bantu? Nah, OKR bantu bikin tujuan perubahan budaya ini jadi jelas. Bisa diukur, bisa dilacak progresnya gimana. Jadi nggak cuma sekedar niat baik aja. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan kita tadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kayaknya dunia kerja baru ini emang bergerak cepat ya, ninggalin ritual tahunan yang kaku. Arahnya ke dialog, umpan balik, sama pengakuan yang jalan terus-menerus. Itu CFCR tadi. Yang ditopang sama tujuan yang jelas dan transparan. Itu OKR. Ini kayaknya bukan cuma ganti proses doang, tapi soal bangun budaya kerja yang lebih lincah, lebih ngajak orang terlibat, dan ya ujung-ujungnya lebih manusiawi lah. Iya, betul sekali. Nah, mungkin ada pertanyaan refleksi nih buat Anda di rumah atau dimanapun Anda mendengarkan. Setelah dengar konsep soal percakapan terbuka, umpan balik terus-menerus, sama tujuan yang transparan ini. Ada nggak ya, mungkin 1 atau 2 elemen aja yang kira-kira bisa Anda coba terapkan? Mungkin dalam skala kecil dulu, di lingkungan kerja atau di tim Anda, buat dorong dialog yang lebih baik.
Nah, itu pertanyaan bagus. Dan sebagai pemikiran penutup nih, kalau benar kata tadi bahwa budaya organisasi itu kelihatan dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita ukur secara konsisten. Coba deh direnungkan. Sistem yang jalan sekarang di tim atau organisasi Anda, baik yang formal maupun yang nggak formal, itu sebenarnya ngomongin apa sih tentang nilai-nilai sebenarnya yang dijunjung? Apa udah sejalan sama yang kita mau?